Ayahku adalah dewa perang. Bab 405. Tiba-tiba, ketiga gadis itu gemetar, tidak percaya mereka mendengar suara itu. Suke tiba-tiba menoleh dan menangis. Awalnya, dia diikat dan jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan entah dari mana dan berdiri, tangannya terikat di belakang punggungnya. Seperti rusa yang tersandung, ia menerkam ke arah Guan Qianjun. Saat dia memukul, dia masih menangis dan berteriak, "Paman! Paman!" Dengan putus asa, Guan Qianjun sedikit tercengang dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Tubuh harum dan awet muda itu membuat Guan Qianjun sedikit kewalahan. Dia memandang Qian-Qian di sebelahnya dengan canggung. "Qian-Qian, keberuntungan ayah sungguh tak tertahankan. Jika ini terus berlanjut, Fei Xue akan dalam bahaya." Guan Qianjun dengan cepat mendorong Suke menjauh dan merobek tali dari tubuhnya. Qian-Qian juga berlari dan mengeluarkan pisau terbang yang tajam, mematahkan ikatan kedua kakak perempuan tertuanya. Suke masih menempel pada Guan Qianjun, tubuh anggunnya terus menekannya, dan dia berkata dengan bingung, "Paman, aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Paman, aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkanku." Bahkan Miao Miao memanggilnya paman dan ingin dekat dengannya. Bagaimanapun, ini bukan paman biasa, dia adalah bos film dan televisi Qian-Qian, atau bahkan bos di belakang Tianzuan. Hanya Yu Xiaofang yang melihat ke arah gua dengan mata kecewa. Semakin saya melihatnya, semakin saya kecewa. Baginya, tidak peduli seberapa kaya paman bernama Guan Qianjun itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam hatinya, satu-satunya yang menghiburnya malam itu, mencegahnya melakukan bunuh diri, menyaksikan adegan yang menyayat hati, dan memberinya 10 juta yuan adalah saudara Bing. Saya tidak tahu dari mana cinta itu bermula, tapi cinta itu semakin dalam. Guan Qianjun menghabisi 3 gadis yang ditangkap oleh hantu tanpa alasan yang jelas dan kemudian diselamatkan tanpa alasan yang jelas. Dia tidak banyak bicara, tidak ingin ketiga gadis itu terlalu terlibat. Kecuali Suke, masing-masing Miao Miao dan Yu Xiaofang diberi 1 juta sebagai kompensasi. Miao Miao dengan senang hati menerimanya, tetapi Yu Xiaofang menggelengkan kepalanya, "Saya sudah memiliki 10 juta, Paman, apakah Anda kenal tentara yang menyelamatkan saya? Bisakah Anda membiarkan dia datang dan menemui saya? Saya ingin mentraktirnya secangkir teh susu pertama di musim gugur." Guan Qianjun tertawa bodoh dan hanya bisa mengatakan bahwa akan ada peluang di masa depan. Atau taruh kartu 1 juta dolar ke tangannya. Suke tentu saja tidak perlu membayarnya, lagi pula, dia dianggap keluarganya sendiri. Guan Qianjun secara alami melepaskan musang kecil itu, namun menarik untuk dikatakan bahwa musang kecil ini masih dengan enggan mengirim Guan Qianjun dan Qian-Qian jauh-jauh, bahkan keluar dari pegunungan. Namun, ketika Qian-Qian menyatakan bahwa dia ingin membawanya kembali ke kota sebagai hewan peliharaan dan menjadikannya sebagai pendamping Wang Cai, ia langsung menolak. Seolah dia takut ditangkap oleh Qian-Qian, dia segera melarikan diri. "Qian-Qian, ini," Guan Qianjun berkata sambil tersenyum, "jangan mempermalukannya." Meskipun ia sangat spiritual dan terlihat bahwa ia bersentuhan dengan manusia, ia tetaplah binatang tidak peduli apapun yang terjadi. Binatang buas punya surganya sendiri. Datang saja dan bermainlah bersama mereka saat kamu punya waktu. Di pinggiran utara kota Yunhai, ada sebuah rumah kecil yang tersembunyi di dalam hutan. Malam diselimuti tebal di sini. Di sebuah ruangan, sepasang mata gelap menatap keluar jendela, sambil berpikir, dan jejak. Tiba-tiba mekar di wajah galak. Senyum bangga. "No. 6. No. 6. Kukira trikmu akan berhasil, tapi aku tidak menyangka akan lebih buruk dari milikku. Jadi, kamu tidak pintar tapi kamu tertipu dengan kepintaranmu, hahaha. Sepertinya aku masih harus berurusan dengan Guan Qianjun. Dia nomor 5. Tentu saja, mantan pemain nomor 5 yang ingin menggunakan kekuatan Lu Feixia untuk menghadapi Guan Qianjun telah terbunuh. Ini adalah nomor 5 yang baru. Dia telah memanggil bawahannya sebelumnya dan ingin menangkap Shen Feixue dan mengancam Guan Qianjun, tapi dia gagal. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah sekian lama, nomor 5 menunggu dengan sabar, dengan sedikit rasa hormat di wajahnya. Akhirnya, itu berhasil. Sebuah suara yang sangat suram datang dari sana, seolah-olah datang dari neraka, "Sepertinya aku mendapat firasat buruk." "Ya, nomor 1, kamu bisa melakukan apa saja, semuanya seperti yang kamu harapkan." Nomor 5 melaporkan dengan hormat. Nomor 1 mendengarkan dengan sabar, lalu mengeluarkan suara lebih keras. "Jadi, nomor 6 dan semua anak buahnya dimusnahkan."
Nomor 5 berkata dengan hati-hati, saya tidak berani menyimpulkan bahwa seluruh pasukan telah dimusnahkan, tetapi seperti yang Anda tahu, setiap saudara akan disuntik dengan live chip untuk mengetahui keberadaannya. Chip kehidupan 0. 6 dan 5 bawahannya semuanya hancur, dan sinyal terakhir yang dikirim kembali, melalui analisis teknis, hanya 2 kata. 2 kata yang mana? Nomor 1 bertanya dengan rasa ingin tahu. Suara 0. 5 tiba-tiba menjadi sangat serius, dingin sekali. Untuk sementara, kedua belah pihak terdiam. Suara nomor 1 memecah keheningan setelah 1 menit 31 detik. Jadi, pernahkah kamu mengetahui dari mana asal Cuguan Qianjun? Nomor 5 bahkan lebih berhati-hati, saya sedang menyelidiki, tetapi sepertinya saya menghadapi perlawanan yang tidak terlihat. Sekarang saya hanya tahu bahwa dia adalah seorang prajurit di medan perang. Posisinya tidak terlalu tinggi, tetapi dia adalah kepala prajurit. Mengetahui bahwa Su Qingyi terbunuh dan putrinya dalam bahaya, dia meninggalkan medan perang dan kembali untuk melindungi putrinya. Tetapi sekarang setelah dia berkembang, dia tampaknya menjadi sangat kuat. Belum lagi bagian-bagiannya, dia tampaknya telah membeli konsorsium Tianzuan. Tianzuan juga merupakan raksasa bisnis yang sangat kuat di daerah setempat. Nilai pasarnya lebih dari 200 miliar. Baru-baru ini, dia menginvestasikan 20 miliar lagi untuk membangun perusahaan film dan televisi. Menurutku dia hanya seorang pengusaha, tapi... Ngomong-ngomong, ada dewa perang cadangan bernama Qi Kunlun yang sangat membantunya dan bahkan menjabat sebagai ketua Tianzuan untuknya. Oh, suara nomor 1 menjadi semakin menyeramkan, dewa perang persiapan. Keberadaan seperti ini sudah berada pada level senjata suatu negara. Jumlahnya tidak lebih dari 300 di seluruh kerajaan naga. Posisi tinggi, kekuatan besar. Dia bahkan membantu Guan Qianjun. Lalu, setelah berpikir sejenak, orang nomor 1 terus bertanya, mungkinkah mereka melakukan sesuatu untuk medan perang? Mengumpulkan dana dari sektor swasta. Orang utamanya adalah Guan Qi Kunlun, tapi... Dan Guan Qianjun ini hanyalah seorang tukang, tapi entah bagaimana dia menciptakan ilusi pada dunia luar. Dewa perang persiapan tidak cocok karena terlalu mencolok, jadi kamu menemukan orang ini bersembunyi dari orang lain. Nomor 5 berkata, pokoknya, saya akan terus menyelidikinya. Yah, hati-hati. Orang nomor 1 berkata dengan tenang, Putri Su Qingyi harus dibunuh. Guan Qianjun juga bisa membunuh. Aku akan menugaskanmu beberapa saudara dari tim detektif. Cari tahu keberadaan porselen biru dan putih itu secepatnya. Bos kita tampaknya semakin yakin bahwa apa yang diinginkannya tersembunyi di dalam porselen biru dan putih. Bab 406. Nomor 5 sangat gembira, oke. Dengan saudara-saudara dari tim detektif di sini, saya akan jauh lebih efisien. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat ditangani oleh tim detektif, meskipun dikatakan sebagai area paling terlarang di bumi. Area 51 itu. Bukankah tim detektif berada pada level yang sama? Sangat mudah untuk menemukan porselen biru dan putih di sini. Alasan utama mengapa Guan Qianjun terlalu malas untuk mengambil tindakan dan mengambil inisiatif untuk membalaskan dendam Su Qingyi adalah karena dia adalah orang tua yang licik. Dia sekarang dapat sepenuhnya melihat bahwa kekuatan di balik layar sangat kuat. Bahkan putra mahkota mungkin berafiliasi dengan tangan hitam itu. Tangan hitam yang begitu kuat menunjukkan betapa menakutkannya identitasnya. Bahkan, tidak lebih buruk dari dia, dewa perang tertinggi. Dewa perang tertinggi dikenal sebagai senjata ilahi negara, dan satu-satunya dari jenisnya, tetapi ada terlalu banyak monster super di kerajaan naga, dan bahkan mereka yang dapat bersaing dengannya pun tidak sedikit. Jika dia mengambil inisiatif, dia mungkin akan terekspos dan mau tidak mau akan berhubungan dengan beberapa kelompok kepentingan. Jadi, tetaplah bersikap sama dalam menghadapi semua perubahan dan tunggu sampai orang-orang itu datang ke rumah Anda. Ayo, lakukan. Ketika saatnya tiba, sesuatu yang sangat besar akan terlibat, dan dia punya penjelasan. Bukannya aku ingin menimbulkan masalah. Itu sekelompok bajingan yang mempermainkanku. Oleh karena itu, dia juga memberitahu Qi Kunlun bahwa dia harus menyembunyikan identitasnya dan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menyesatkan lawan-lawannya bila diperlukan. Apakah menurut Anda dewa perang tertinggi menjadi yang tertinggi hanya dengan mengandalkan kekuatan? Tidak. Yang maha tinggi juga tidak kekurangan otak. Malam itu, setelah dia tertidur lelap di sebuah apartemen mewah di Vientiane Mansion, samar-samar dia melihat wajah pucat dan cantik terpantul di luar layar jendela putih yang sedikit bergoyang. Dia dengan tenang berdiri dan berjalan mendekat. Melihat wajah yang menjulang dan pedih melalui kain kasa putih aneh di malam hari,
dia berkata dengan ringan, orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, dan orang tidak dapat berlama-lama setelah kematian. Ayo pergi, King Yi, aku akan menjaga Qian-Qian dengan baik dan membalaskan dendammu. Wajah manusia itu tiba-tiba berubah menjadi dua tetes air mata, yang sangat jernih dan mengalir ke tirai. Dan wajah sedih dan cantik pun menghilang. Dari belakang, Qian-Qian berbisik pelan, Ibu. Ngomong-ngomong, bisakah kamu kembali? Keesokan harinya, Guan Qianjun tiba-tiba menerima telepon dari seorang wanita super cantik. Tidak mengherankan jika dikatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Hanya sakit kepala. Apa yang harus saya katakan tentang wanita cantik ini? Dia memiliki asal-usul yang lebih mulia daripada Su Qingye, dan penampilan serta sosoknya lebih baik daripada Su Qingye dan bahkan Shen Feixue. Tapi ini tidak membuat Guan Qianjun tergoda, dia adalah orang tertinggi yang telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, mereka semua berstatus sangat mulia. Tapi dengan wanita cantik ini, aku hanya memiliki hubungan seperti itu. Saudara Qianjun, hehe. Bisakah kamu mendengar suaraku? Suara wanita cantik itu terdengar centil. Meski tidak seindah suaranya, Guan Qianjun menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Yang jatuh ke lantai tentu saja bukan debu, melainkan bulu kuduknya yang merinding. Dia berkata dengan tenang, baiklah, Nona Lu, saya tidak terlalu mengenal Anda, bagaimana dengan saudara Qianjun? Saya akan pergi. Harap serius. Di sana, suaranya memang menjadi lebih serius, tapi ada sedikit kesedihan yang tulus. Benarkah? Kamu tidak terlalu mengenalku. Jadi, meskipun kita berhubungan seks, kamu tidak terlalu mengenalku. Kamu mengambil pengalaman pertamaku, jadi kamu juga tidak terlalu mengenalku. Tidak terlalu familiar juga. Rambut Guan Qianjun berdiri tegak. Sudah kubilang, aku ingin menyelamatkanmu. Jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan merasa jika aku kembali ke malam itu, aku lebih suka melihatmu mati daripada menyelamatkanmu. Wanita cantik di sana tentu saja adalah wanita tertua dari keluarga Lu, salah satu dari 4 keluarga kaya di ibu kota provinsi, Lu Feixia. Baru-baru ini, dia adalah orang paling populer di kota Yunhai. Dengan jumlah besar 100 miliar, mereka memasuki Yunhai dan membangun kapal induk komersial, dengan fokus pada pengembangan CBD. Sekarang mereka telah menghabiskan lebih dari 200 miliar untuk membeli 3 properti utama sekaligus. Saling menggema dari jauh. Gedung perkantoran, apartemen, dan pusat komersial paling mewah di kota ini semuanya akan diproduksi oleh Tianxia Group. Dan Tianxia adalah grup super yang diinvestasikan dan dibangun oleh Lu Feixia. Beberapa orang sudah menyebarkan rumor bahwa Tianxia, Tianzuan dan Huangzuan kini menjadi 3 pilar. Tetapi, Tianxia juga didukung oleh keluarga Lu, keluarga super kaya di ibu kota provinsi. Dengan koneksi dan sumber daya, sangat mungkin dia bisa melampaui Tianzuan dan Huangzuan, dan sumber daya gunung terbatas, begitu pula sumber daya kota. Jika Tianxia menyusul mereka, kemungkinan besar Tianzuan, Huangzuan atau salah satunya akan menurun dengan cepat. Mendengar perkataan Guan Qianjun, Lu Feixia juga seorang wanita yang sombong dan sombong serta merasa marah. Dia mencibir, sayang sekali, Guan Qianjun. Jika kamu tidak bisa kembali ke malam itu, percuma saja kamu menyesalinya. Tahukah kamu? Apakah kamu ingin memberitahu putrimu bahwa dia akan memiliki saudara laki-laki? Guan Qianjun, dalam sekejap, dia bahkan punya ide jahat. Jika Lu Feixia benar-benar merusak benihnya, carilah kesempatan untuk membuangnya. Tidak mudah bagi dewa perang tertinggi untuk menghilangkan benih di dalam perut wanita. Meskipun pihak lain adalah wanita kaya. Tentu saja Guan Qianjun segera melepaskan ide ini. Bahkan jika Lu Feixia benar-benar memiliki benihnya, dia tidak bisa melakukan ini, apalagi. Dia terkekeh, lupakan saja, Nona Lu, pertama-tama, ini hanya 1 kali saja, tidak akan mudah untuk hamil. Kedua, meskipun Anda hamil, Anda akan membatalkannya. Kamu adalah putri sulung dari keluarga kaya, bagaimana kamu bisa hamil di luar nikah? Apakah kamu tidak takut diketahui orang lain dan membuat keluargamu menertawakan orang lain? Kedengarannya masuk akal. Namun, Lu Feixia tertawa kecil. Senyuman itu membuat dewa perang tertinggi merasa sedikit menyeramkan. Dia bertanya dengan bingung, mengapa kamu tertawa? Bodoh. Lu Feixia berkata, aku menertawakanmu karena bodoh. Pertama, setelah aku kembali waktu itu, aku bertanya pada Dunyang, dan Dunyang memberitahuku bahwa semakin intens, semakin mudah untuk hamil. Petik 2. Lagi pula,
Semakin intens, semakin mudah kromosom cenderung ke arah maskulinisasi, dan semakin besar kemungkinan anak tersebut berjenis kelamin laki-laki. Tentu saja, yang terpenting sudah lebih dari sebulan sekarang, dan kertas tes kehamilanku berwarna merah. Guan Qianjun, ini menakutkan. Ada 10 juta kuda rumput dan lumpur yang berlari kencang di hatiku. Aku pergi. Apakah semua anakku, Guan Qianjun, dilahirkan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan? Lu Feixia terus tertawa dan melanjutkan, kalau begitu, kedua, ya, jika saya hamil di luar nikah, pasti akan mempermalukan keluarga, jadi menurut Anda mengapa saya ingin merepotkan keluarga? Beri aku 100 miliar dan izinkan aku datang ke kota Yunhai untuk memulai bisnis. Itu hanya untuk menghindari keluargaku. Ada kesenjangan 5 hingga 600 keterampilan antara sini dan ibu kota provinsi. Langit tinggi dan kaisar jauh. Bahkan jika perutku buncit, lalu kenapa? Siapapun yang berani membocorkannya, aku akan membunuhnya. Saya yakin di sini, saya bisa mengendalikan segalanya. Bersambung.